Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rifanela Pananda dengan NIM 151421009. Saya berasal dari kelas 5A PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang peranan media dalam pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Oke, untuk itu langsung saja kita simak videonya. Berkenan dengan perkembangan teknologi pembelajaran, peranan media menjadi sangat penting. Media pembelajaran yang berupa mesin atau teknologi dipandang sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dapat berwujud media elektronik atau mesin pembelajaran lainnya yang menempati posisi strategis dalam mempermudah dan memperlancar belajar. Jangkauan belajar juga menjadi lebih luas atau distance learning dan lebih cepat atau access to internet or learning touch computer. Yang pada akhirnya penerapan teknologi pembelajaran memiliki kontribusi yang besar dalam belajar. Ada beberapa pendapat tentang fungsi media pembelajaran. Peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. MC Know dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah titik berat pendidikan yang formal, artinya dengan media pembelajaran yang tadinya itu abstrak menjadi konkret. Nah, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pelajar sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian para siswa. Kemudian ketiga, yaitu memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar itu dapat lebih jelas dan mudah dimengerti. Maka, media dapat memperjelas hal itu. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah memberikan stimulasi belajar, di mana rasa ingin tahu para pembelajar itu daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal situasi seperti ini, tujuan telah ditetapkan petunjuk atau pedoman kerja untuk mencapai tujuan yang telah diberikan. Bahan-bahan atau material telah disusun dengan rapi dan alat ukur atau evaluasi juga disertakan. Media pembelajaran yang mempersyaratkan situasi seperti yang di atas dapat berwujud modul, paket belajar, kaset, dan perangkat lunak komputer yang dipakai oleh peserta didik atau pembelajaran ataupun peserta pelatihan. Nah, dalam kondisi ini, guru atau instruktur berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. Pemanfaatan media pengajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran dengan bantuan media. Siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati, dan pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai hasil belajar. Dengan konsepsi semakin mantap, fungsi media dalam kegiatan mengajar tidak lagi peraga dari guru, melainkan pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Media merupakan integrasi dari sistem pembelajaran sebagai dasar kebijakan dalam pemilihan, pengembangan maupun pemanfaatan. Media pendidikan dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang gilirannya diharapkan mempertinggi hasil belajar yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Encyclopedia of Education Research,
Nilai atau manfaat media pendidikan adalah sebagai berikut. A. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalitas. B. Memperbesar perhatian siswa. C. Meletakkan dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu, pelajaran lebih mantap. D. Memberikan pengalaman yang nyata. E. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. F. Membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian dapat membantu perkembangan bahasa. G. Memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara yang lain. H. Media pendidikan memungkinkannya terjadi interaksi langsung antara guru dan murid. I. Media pendidikan memberikan pengertian atau konsep yang sebenarnya secara realita dan teliti. J. Media pendidikan membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar. Sejalan dengan pendapat di atas, Eli dalam Danim menyebutkan manfaat media dalam pengajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kecepatan belajar atau rate of learning. Nah itu membantu guru untuk menggunakan waktu belajar siswa secara baik, kemudian mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi dan membuat aktivitas guru lebih terarah untuk meningkatkan semangat belajar. Kemudian yang B yaitu memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan memperkecil atau mengurangi kontrol guru yang tradisional dan kaku, memberikan kesempatan luas kepada anak untuk berkembang menurut kemampuannya, serta memungkinkan mereka belajar menurut cara yang dikehendakinya. Nah, selanjutnya ada memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan menyajikan atau merencanakan program pengajaran yang logis dan sistematis, mengembangkan kegiatan pengajaran melalui penelitian, baik sebagai pelengkap maupun sebagai terapan. Nah, selanjutnya yaitu pengajaran dapat dilakukan secara mantap karena meningkatkannya kemampuan manusia untuk memanfaatkan media komunikasi, informasi, dan data secara lebih konkret dan rasional. Kemudian ada meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar atau imediasi learning. Nah, karena media pengajaran dapat menghilangkan atau mengurangi jurang pemisah antara kenyataan yang ada di luar kelas dan di dalam kelas serta memberikan pengetahuan langsung. F itu memberikan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama melalui media massa dengan jalan memanfaatkan secara bersama dan lebih luas peristiwa-peristiwa langka dan menyajikan informasi yang tidak terlalu menekankan batas ruang dan waktu. Karenanya semakin jelas bahwa media pembelajaran merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dalam rangka menyukseskan program belajar siswa agar dapat tercapai perubahan tingkah laku yang diharapkan. Konsekuensinya guru hendaknya memiliki peranan yang tidak terbatas dalam menciptakan, menggunakan, maupun mengembangkan media pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, media memiliki peran dan fungsi sangat penting. Media merupakan integritas dari sistem pembelajaran sebagai dasar kebijakan dalam pemilihan pengembangan maupun pemanfaatan. Nah, media pembelajaran juga dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang gilirannya diharapkan mempertinggi hasil belajar yang hendak dicapai. Dengan demikian, peran dan fungsi media pembelajaran di samping sebagai alat bantu mengajar juga sebagai sumber belajar yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat terciptanya suasana belajar yang kondusif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, peran guru dalam inovasi dan pengembangan media pengajaran sangat diperlukan, mengingat guru dapat dikatakan sebagai pemain yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar di kelas yang hendaknya mengolah kemampuannya untuk membuat media pengajaran lebih efektif dan efisien. Pembaharuan atau inovasi dalam dunia pendidikan sering diartikan sebagai suatu upaya lembaga pendidikan dalam menyembatani masa sekarang dan masa yang akan datang
dengan cara memperkenalkan program kurikulum atau metodologi pengajaran yang baru sebagai jawaban atas perkembangan internal dan eksternal dalam dunia pendidikan yang cenderung mengejar efisiensi dan efektivitas. Terkait dengan inovasi di bidang media pengajaran, mutu dari guru akan dapat ditentukan dari seberapa jauh atau seberapa kreatif guru dalam mengembangkan dan inovasi media pembelajaran. Hal ini akan sangat membantu tugasnya dalam sebagai guru profesional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan guru dalam mengembangkan dan melakukan pembaharuan media pengajaran merupakan salah satu indikator kompetensi profesionalnya. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.